Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin jajanan yang enak banget, super laris, banyak penggemarnya. Apalagi isiannya itu beneran bikin nagih, makan satu tidak bakal cukup. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan? Simak terus videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu bahan kering ini diaduk sampai tercampur rata. Berikutnya 50 gram margarin, kemudian cairkan. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Aduk sampai berbentuk butiran pasir seperti ini ya. Nah, selanjutnya tambahkan 100 ml air hangat, masukkan secara bertahap. Lanjut masukkan sisa airnya dan diaduk lagi ya sampai tercampur rata. Kalau dirasa adonannya masih terlalu kering, bisa ditambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit. Di sini saya lanjut aduk menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata. Pastikan tangan sudah dicuci bersih ya. Uleni adonan sampai menyatu seperti ini. Tidak perlu sampai terlalu kalis ya. Ini sudah cukup. Kemudian tutup adonan dengan kain bersih, istirahatkan selama 30 menit. Tujuan ditutup supaya adonannya tidak kering ya. Kemudian ini sisihkan, lanjut panaskan minyak. Setelah panas, tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang. Aduk sampai wangi dan sedikit kecoklatan. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, lanjut masukkan wortel yang sudah dipotong-potong, lalu aduk-aduk lagi ya. Lanjut buncisnya juga masuk, kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian tambahkan air secukupnya. Ini supaya wortel dan buncisnya cepat lembut. Nah, untuk seasoningnya saya tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan seperempat sendok teh lada bubuk. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Lanjut ini akan saya tutup, masak sampai airnya menyusut. Nah, ini bisa dilihat airnya sudah menyusut. Wortel dan buncisnya juga sudah lembut. Lanjut masukkan bihun yang sudah direbus. Lalu diaduk sampai tercampur rata ya. Ini saya potong-potong menggunakan spatula. Kalau teman-teman mau potong menggunakan gunting juga boleh ya. Bisa dipotong-potong setelah direbus. Ini diaduk sampai tercampur rata, sampai wortel dan buncisnya tercampur dengan bihun. Setelah tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini yang terakhir, masukkan daun bawang dan seledri. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Ini cukup sampai tercampur rata ya. Kemudian matikan api kompor, lalu angkat dan pindahkan ke wadah. Nah, ini untuk isian pastelnya sudah siap, nanti akan kita gunakan ya. Sisihkan. Lanjut kita kembali lagi ke adonan kulitnya tadi ya. Setelah diistirahatkan, adonannya jadi lebih rileks dan teksturnya itu lembut. Nah, ini saya uleni sebentar, kemudian pindahkan ke alas kerja supaya lebih gampang.
bikin memanjang seperti ini ya. Kemudian potong-potong atau bagi adonannya. Saya bagi menjadi 20 bagian sama besar. Setelah dibagi-bagi seperti ini, kemudian masukkan ke dalam wadah. Lalu tutup supaya tidak kering ya. Dan sisihkan. Kemudian yang ini akan kita pipihkan. Pipihkan menggunakan tangan seperti ini. Lanjut pipihkan menggunakan rolling pin ya. Ini kita bikin tipis tapi jangan terlalu tipis supaya tidak bocor saat digoreng. Lanjut masukkan isian yang sudah kita buat tadi. Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan. Nah, saya juga menambahkan telur rebus untuk isiannya supaya lebih enak. Ini sudah saya potong-potong. Langsung saja masukkan seperti ini ya. Lanjut sisi kanan kirinya dilipat ke dalam. Kemudian digulung. Cemilan satu ini bikinnya mudah. Bahan-bahannya juga simpel, murah meriah. Untuk isiannya ini sisa-sisa kulkas, bisa kita jadikan cemilan enak. Nah, untuk ujungnya saya beri sedikit air supaya nempel ya, tipis-tipis aja airnya. Dan ini hasilnya rapi, cantik, dan ini kita sisihkan. Lanjut ambil lagi adonannya, pipihkan menggunakan tangan. Lanjut gunakan rolling pin supaya lebih tipis. Setelah kulitnya tipis seperti ini, lanjut masukkan 1 sendok makan bihun wortel. Dan di atasnya kita tambahkan telur rebus. Lalu sisi kanan kirinya dilipat ke dalam seperti ini, kemudian digulung. Untuk perekatnya cukup menggunakan air biasa. Dan hasilnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, pastel gulungnya sudah diisi semua. Ini bisa dijadikan frozen food atau langsung digoreng. Dan ini langsung saya goreng. Sebelumnya panaskan minyak, setelah panas langsung saja masukkan pastel gulungnya ya. Masak menggunakan api sedang dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, ini kedua sisinya sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang ya. Langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah digoreng, warnanya itu tetap cantik dan hasilnya gembul-gembul seperti ini. Dan ini dia teman-teman, pastel gulungnya sudah matang, siap untuk dinikmati. Masya Allah, hasilnya sangat cantik. Setelah digoreng dia gembul seperti ini dan kulitnya berpori-pori besar. Jangan lupa siapkan saus sambal untuk cocolannya ya, atau kalau mau pakai cabai rawit juga enak. Dan ini langsung saya coba, bismillah. Enak teman-teman, kulitnya tuh renyah, isiannya gurih, ada telur rebus bikin tambah enak. Jajanan yang enak banget, super laris, banyak penggemarnya. Apalagi isiannya itu beneran bikin nagih, makan satu tidak bakal cukup. Pertama siapkan 2 buah wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Langsung saja siapkan parutan, kemudian parut wortelnya ya, lakukan sampai selesai. Dan ini wortel yang sudah diparut, sisihkan. Lanjut siapkan 100 gram toge, ini sudah dicuci bersih. Berikutnya 3 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil. 2 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar dan 4 siung bawang merah yang diiris tipis. Langsung saja panaskan minyak, setelah panas tumis bawang putih dan bawang merah.
Masak sampai aromanya wangi dan warnanya sedikit kecoklatan. Nah, seperti ini sudah cukup, aromanya sudah wangi dan warnanya sedikit kecoklatan. Sisihkan ke pinggir teflon seperti ini. Kemudian masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Lalu diaduk atau diorak-arik, masak sampai telurnya itu matang dan mengumpal. Setelah telur matang dan mengumpal seperti ini, campurkan dengan bawang yang sudah ditumis tadi ya. Lanjut masukkan wortel. Diaduk sampai tercampur. Tambahkan sedikit air, lalu diaduk sampai tercampur. Lalu ini ditutup, masak sampai wortelnya tuh lembut. Nah, ini bisa dilihat airnya sudah menyusut dan wortelnya juga sudah lembut. Diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Lanjut masukkan toge, daun bawang, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Di sini saya juga menambahkan 100 gram bihun yang sudah direbus. Atau kalau mau pakai full sayuran, bihunnya bisa diganti dengan sayur kol. Ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan sesening, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini rasanya sudah pas, ini sudah matang ya. Matikan api kompor, lalu angkat dan pindahkan ke wadah. Ini aromanya benar-benar wangi, dimakan seperti ini saja sudah enak banget. Nah, ini isian sayur bihunnya sudah jadi, nanti akan digunakan, tunggu hingga dingin. Sambil menunggu dingin, siapkan untuk bahan perekatnya. 2 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan air secukupnya. Diaduk sampai tercampur rata. Hasilnya mulus, tidak ada yang mengumpal atau mengerindil. Setelah itu sisihkan. Lanjut siapkan kulit lumpia. Ini ada 100 lembar. Ambil secukupnya dan sisanya simpan di dalam plastik supaya tidak kering. Ini saya ambil 2 lembar. Kulit lumpianya ditempelkan seperti ini. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan isian sayur bihun yang sudah kita buat tadi. Lanjut sisi kanan kirinya dilipat ke dalam seperti ini. Kemudian digulung sambil dirapi-rapikan ya. Ujungnya tambahkan perekat supaya nempel. Dan ini kulit lumpia bagian bawahnya tadi juga ditambahkan perekat supaya nempel, tidak ada yang kebuka. Nah, ini semuanya sudah selesai dibentuk dan diisi. Dari satu resep ini dapatnya 14 piece. Dan ini siap untuk digoreng. Selanjutnya panaskan minyak, setelah panas langsung saja masak kulit lumpia yang sudah diisi. Setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, seperti ini sudah cukup. Kedua sisi sudah kuning kecoklatan dan bagian luarnya itu sudah renyah. Langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu bisa lanjut masak, sisanya lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, kulit lumpia isi sayur bihunnya sudah matang semua, siap untuk dinikmati.
langsung saja kita coba ya. Dari potongannya berasa, luarnya itu renyah. Isiannya juga banyak, padat. Dan tambahkan juga saus sambal supaya rasanya tuh lebih enak disiram seperti ini. Wah, ini menggoda sekali ya. Ini langsung saya coba, bismillah. Enak banget teman-teman. Luarnya tuh renyah, crispy, isiannya juga enak banget, bikin lagi, gurih, wangi, apalagi ditambah saus sambal seperti ini, benar-benar mantul rasanya. Seriusan ini makan satu tidak bakal cukup. Rekomen untuk dicoba karena benar-benar simple, bisa dijual dengan harga 2.000-an per piece, atau sesuaikan dengan model bahan di tempat masing-masing. Sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.